Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Sabtu 31 Juli 2021, bersama saya Anjani di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menjadikan vaksinasi COVID-19 sebagai syarat pelonggaran aktivitas publik di Jakarta. Anies meminta bukti vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu syarat dalam pelonggaran berbagai aktivitas publik di ibu kota. Anies menilai mereka yang sudah divaksin resikonya jauh lebih kecil dari yang belum divaksin terhadap ancaman virus corona. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi target vaksinasi dosis pertama sebanyak 7,5 juta orang. Jumlah vaksinasi tersebut sebulan lebih awal dari target pemerintah pusat. Pemeriksaan status vaksinasi dapat dilakukan dengan beragam cara, mulai dari aplikasi Jaki milik Pemprov DKI Jakarta, SMS dari Peduli Lindungi, atau sertifikat digital dari Kementerian Kesehatan. Yang sudah vaksin, risiko kematiannya menurun, risiko gejala beratnya menurun. Oleh karena itulah, kita harus ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Mengurangi risiko. Meninggikan potensi keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan vaksinasi. Itu pesan ketiga. Nah, keempat, ini masih juga ada kaitannya dengan vaksin. Dengan melihat data-data tadi dan dengan melihat kenyataan bahwa di Jakarta kecepatan pemberian vaksin cukup tinggi, dan jangkauan yang sudah tervaksin sudah sampai 7,5 juta, maka kami memutuskan vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan di masyarakat, baik kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial, budaya di Jakarta. Artinya apa? Sebelum kegiatan dimulai, maka pelaku di sektor itu, pelaku kegiatannya harus vaksin dulu. Jadi, pembukaannya akan diatur bertahap. Dan tahapan itu ada kaitannya dengan vaksin. Jadi misalnya, tukang cukur mau buka, boleh. Tapi tukang cukurnya vaksin dulu. Dan yang mau cukur harus sudah vaksin. Warung, restoran mau buka, boleh. Tapi karyawannya vaksin dulu. Yang mau makan di restoran juga harus sudah vaksin. Kantor-kantor non-esensial mau buka, boleh. Tapi harus mereka yang bekerja sudah vaksin dulu. Berita kedua, sahabat Kompas TV, pemain sepak bola yang tergabung dalam Asosiasi Pemain Profesional Indonesia atau APPI mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta solusi terkait berjalannya kompetisi sepak bola yang saat ini terhenti 16 bulan akibat pandemi COVID-19. Dalam suratnya, APPI meminta Presiden Jokowi lebih memperhatikan kondisi pemain sepak bola yang tidak bisa bermain karena kompetisi sudah berhenti selama 16 bulan. Kondisi ini menurut APPI telah membuat pemain kesulitan karena sumber penghidupan pemain profesional menjadi terhenti. Surat yang ditandatangani oleh Presiden APPI Firman Utina juga menyebutkan mereka siap mematuhi protokol kesehatan jika Liga kembali digulirkan. Perwakilan dari setiap klub yang bermain di Liga 1 sepakat mempertanyakan nasib kompetisi lewat surat yang dikirim kepada Presiden Jokowi. Surat terbuka ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan dari seluruh pemain. Mereka menyatakan aspirasi agar dapat segera membukakan jalan bagi kompetisi sepak bola untuk dapat segera berjalan kembali. Berita ketiga, sahabat Kompas TV, Partai Demokrat melaporkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi ke polisi. Budi dilaporkan karena postingannya menuduh Demokrat berada di balik demo besar-besaran mahasiswa saat pandemi. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat melaporkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi ke polisi. Pelaporan ini adalah buntut dari unggahan Budi pada tanggal 24 Juli di akun Facebook miliknya. Unggahan tersebut berupa gambar karikatur tangan yang dinilai telah mencemarkan nama baik Partai Demokrat.
seolah menuding Partai Demokrat menjadi biang di balik demo besar-besaran terhadap pemerintah. Budi dilaporkan atas pasal tentang informasi dan transaksi elektronik atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah. Ada beberapa provinsi lainnya yang akan mengikuti jejak dari rekan-rekan mereka untuk melaporkan Budi Aris Setiadi ke polisi. Ya, tentunya ini kami lakukan kenapa? Karena dia sudah berulang kali dicoba di teks, dikirim pesan, ditanya entah di Facebook, entah di media sosial maupun di pesan pribadinya, tetapi tidak ada respon sama sekali. Berarti memang niatnya sangat-sangat kuat untuk melancarkan fitnah kepada Partai Demokrat. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, sahabat Kompas TV. Jangan lupa ya untuk terus jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu ya. Dadah!